kita kembalikan kepada Allah. Jadi memang kesempatan yang bisa berangkat berulang-ulang, memang kebetulan yang diberikan kelebihan di bidang kesehatan, di bidang pembimbing ibadah haji itu mendapatkan kuota khusus sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu bisabri wassalatin ala sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita nantiasa memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta nikmatnya. Baik nikmat itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hadir untuk melaksanakan kewajiban kita. Salat subuh berjamaah dilanjutkan, bertadalum ilmu, saling berpesan dalam kesabaran, saling berpesan dalam kebenaran. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 13 Muharram ya. Alhamdulillah, mungkin di antara kita yang istiqomah melaksanakan puasa Yaumul Bid, insyaallah mulai hari ini 14 dan 15 lusa. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini amal ibadahnya insyaallah dilipat gandakan dan diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah khususnya di bulan Muharram ini. Kita ketahui bahwa bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, dan salah satu keutamanya adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan setiap hari, setiap saat senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, sedikit pada pada pagi subuh hari ini kita kembali mengkaji kajian motivasi meniti jalan menuju ke Baitullah. Jadi alhamdulillah hari ini, bulan ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dengan seri yang ke-8, ngambil tema bagaimana skema pembiayaan haji reguler dan haji plus antara nilai rupiah, dolar maupun emas yang ada saat ini. Jadi mudah-mudahan materi ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita tentang niatnya kita untuk melaksanakan suatu kewajiban bagi yang mampu melaksanakan rukun yang kelima. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, jadi topik kita pada subuh kali ini bagaimana skema pembiayaan. Kalau bulan lalu kita sudah bagaimana cara Allah memudahkan jalan ke Baitullah ya. Jadi mudah-mudahan materi-materi ini senantiasa memberikan motivasi. Artinya kita saling memotivasi, tapi semuanya atas kehendak Allah. Marilah kita membiasakan, dan mungkin karena ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya, mungkin sudah hafal ya. Talbiyah ini adalah satu kalimat ucapan yang mentauhidkan Allah ketika kita melaksanakan baik ibadah umroh maupun ibadah haji.
sebagaimana yang saya sampaikan bahwa bacaan talbiyah ini ketika kita umroh itu dibaca ketika kita setelah mengambil niat. Labbaik Allahumma umratan, ketika kita mengambil niat di Zulhulaifa Bir Ali, lantunan inilah yang kita baca sampai menuju ke Masjidil Haram. Mari kita membaca bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Mudah-mudahan bacaan talbiyah ini salah satu sebagai pemantas kita, insya Allah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Karena talbiyah ini seperti yang saya sampaikan tadi, selain diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah umroh, juga ketika kita setelah mengambil niat haji. Jadi ngambil miqat niat hajinya itu di hotel atau di rumah di Mekah. Kemudian kita membaca talbiyah ini sampai kapan? Sampai kita selesai melempar hari pertama, melempar jamarat di hari pertama pada tanggal 10 Zulhijjah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita berada di antara mereka yang sedang tawaf. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sudah kembali ke tanah air, kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura wa sayyan maskura wa samana maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji ini sebagai haji yang mabrur, sa'i yang penuh berkah dan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kalau kita melihat perjalanan ibadah haji tahun ini, ya sekedar informasi sebelum kita masuk. Jadi insya Allah pemulangan jamaah haji itu terakhir tanggal 30. Jadi kepulangan jamaah haji Indonesia mulai tanggal 1 sampai tanggal 15, ya, gelombang pertama, dan gelombang kedua ini mulai tanggal 16 kemarin sampai lusa tanggal 30. Itu semua jamaah Indonesia sudah kembali ke tanah air, kecuali yang masih dirawat atau memang ajalnya sudah di sana, jadi tidak kembali, ya. Alhamdulillah, sekedar informasi, banyak perubahan-perubahan. Kalau mungkin Bapak Ibu sempat bersilaturahmi ke saudara-saudara yang pulang haji, alhamdulillah tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun kemarin. Dan ini adalah tahun pertama pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kalau tahun kemarin, tahun 2025, itu pelaksanaan terakhir oleh Kementerian Agama. Mungkin Bapak Ibu melihat bagaimana kisruh dan ruwetnya pelaksanaan tahun kemarin, dan alhamdulillah tahun ini jauh lebih bagus. Salah satu penyebabnya apa, Bapak Ibu? Tahun kemarin Indonesia itu bekerja sama menunjuk 8 syarikah. Syarikah itu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kerajaan Saudi untuk melayani jamaah seluruh dunia. Indonesia kerjasama dengan 8 syarikah. Akibatnya apa? Ya memang niatnya bagus. Makin banyak syarikah,
persaingan pelayanan makin bagus. Tapi ternyata teknisnya di lapangan, terutama di Armusna, itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Tahun ini hanya 2 syarikah, makanya 1 kloter itu 1 syarikah. Dan alhamdulillah hampir tidak ada yang terpisah antara keluarga, suami istri maupun pendamping dengan orang tua dan sebagainya. Hanya maksimal 2 hotel. Tahun kemarin Indonesia 8 syarikah, kloter Malang kemarin itu 5 syarikahnya, hotelnya ada 8. Makanya terpisah-pisah. Bapak terpisah dengan ibunya, ya, suami istri terpisah, pendamping pendorong terpisah. Dan alhamdulillah tahun ini banyak pembaruan. Jadi berbahagialah yang tahun ini bisa merasakan pelayanan pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh yang pertama kali. Saya nggak tahu apakah karena wakil menterinya dari Muhammadiyah ya, sehingga program Tarwiyah itu pun mendapat dukungan dari pemerintah. Padahal dulu itu memang tidak menjadi programnya pemerintah. Jadi program Tarwiyah itu adalah menyesuaikan perjalanan haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dari Mekah sebelum ke Arafah itu menuju ke Mina dalam rangka Tarwiyah pada tanggal 7, tanggal 8 Zulhijjah. Kalau program pemerintah itu mulai dari Mekah langsung ke Arafah, berangkat pada saat hari wukuf tanggal 9. Dan alhamdulillah kemarin mendapat dukungan, ya. Kloter Kota Malang juga dikunjungi oleh menteri, wakil menteri saat itu. Artinya secara ini kita sudah didukung bagaimana melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan sunnah. Banyak hal-hal yang perlu kami informasikan Bapak Ibu, bahwa salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh kementerian yang baru, yang pertama itu memang ada penurunan harga, ya, penurunan biaya perjalanan haji. Kemudian memangkas waktu tunggu, ya, nanti kita akan bahas bagaimana sih waktu tunggu yang dipangkas yang tahun ini, ya. Bahkan ada yang namanya war ticket, ya, mungkin Bapak Ibu tahu war ticket itu apa, nanti kita akan jelaskan. Oke, ini kajian kita yang punya skema pembiayaan haji reguler, haji dan haji plus antara rupiah, dolar dan emas. Saya tidak terlalu menyinggung pembiayaan umroh, ya, karena pembiayaan umroh itu tidak serumit dengan pembiayaan haji reguler dan haji plus. Nah, ini ada angka, ya, kira-kira angka ini menunjukkan apa? Mungkin ada Bapak Ibu bisa menjelaskan angka ini. 12385682. Ini bukan angka nomor undian ya. Kira-kira Pak Sardikan angka 123856 ke 82. 12 ini menunjukkan bahwa angka ini adalah umur minimal seorang calon jamaah haji bisa mendaftar untuk mendapatkan porsi. Umur 12 tahun, ya. Angka 38 ini adalah penjumlahan dari 12 ke 26. 26 itu apa? Waktu tunggu, ya. Jadi ketika anak kita mendaftar, ya, kita daftarkan tanggal 12 bulan umur 12 tahun. Insya Allah itu akan berangkat sekitar umur 38 tahun. Coba bayangkan, anak pun ketika didaftar umur 12 tahun, waktu tunggunya 26 tahun. Ini sudah dipangkas. Salah satu kebijakan Kementerian Haji dan Umroh itu memangkas dari waktu tunggu antara 10 sampai 42 tahun menjadi 26 tahun. Jadi sekarang tidak ada waktu tunggu per provinsi, disamaratakan semua seluruh Indonesia. Jadi ada memang kebijakan yang memudahkan kita. Kemudian angka 56 ini apa?
Angka 56 ini adalah 38 ditambah 18. 18 itu apa? 18 tahun. Kebijakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Jeda waktu seseorang yang ingin mendaftar haji setelah pemberangkatan terakhir itu harus menunggu waktu 18 tahun. Paham ya? Jadi misalnya yang tahun ini berangkat 2000, atau saya mengambil yang singkat aja, mungkin contoh pas adegan 2010 ya, berarti baru boleh mendaftar tahun 2018. Tambahkan 18 tahun jedanya dari pemberangkatan kita yang terakhir. Kemudian tambah waktu tunggu 26 tahun, berarti umur 82 tahun untuk keberangkatan yang kedua. Coba kita membayangkan, padahal mendaftarnya ini umur 12 tahun. Ya, jadi memang skema ini memang mengisyaratkan bahwa kesempatan yang diberikan oleh jamaah haji Indonesia itu cuma sekali. Kenapa? Karena terlalu banyak jamaah yang masuk dalam waktu tunggu. Waktu tunggunya sekarang itu ada sampai 5 juta jamaah yang antrian sekarang. Padahal porsinya jamaah haji Indonesia itu kuotanya dari kerajaan Arab hanya 220.000 per tahun. Jadi coba kita menganalisa ini bahwa betul-betul kondisi sekarang untuk tidak semudah dulu ya. Oleh karena itu memang salah satu bentuk keistiqomahan itu bagaimana kita betul-betul bisa memahami manasik haji. Kemudian ini kita contohnya ya, kalau kita ambil angka tahun 2026, kalau mendaftar tahun ini berarti insya Allah kita berangkat 2052 ya. Kalau ditambah 2 tahun ya 26 tahun. Sudah berganti presiden 5 kali nih ya. Kemudian kalau kita menunggu untuk mendaftar berikutnya berarti nunggu tahun 2070. Menunggu daftar tunggu 2096. Coba kita bisa membayangkan Pak ya. Ini hitungan manusia. Kita juga tidak boleh berputus asa. Ini logikanya manusia. Tapi dalam kenyataan kalau Allah menghendaki, insya Allah namanya perubahan itu selalu ada perubahan. Ini saya mengambil berdasarkan peraturan yang baru. Jadi memang kita berharap bahwa memang selama masih ada kesempatan kita bisa mendaftarkan sekaligus menggugurkan kewajiban kita bahwa kita sudah mendaftar dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Persoalan selanjutnya kita kembalikan kepada Allah. Jadi memang kesempatan yang bisa berangkat berulang-ulang, memang kebetulan yang diberikan kelebihan di bidang kesehatan, di bidang pembimbing ibadah haji itu mendapatkan kuota khusus sebagai petugas sehingga tidak melihat hitungan-hitungan ini. Yang jelas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 yang terbaru. Allah berfirman ya dalam Al-Imran 97 bahwa di antara kewajiban, ini potongan ayat, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah ya. Walillahi 'alan nasi 'ala hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi saya tekankan di sini kata mampu istitoah. Jadi bukan hanya bermakna istitoah sehat secara fisik, tapi juga mampu secara finansial. Makanya kajian kita ini sedikit menyinggung persoalan finansial pembiayaan. Jadi tidak sekedar hanya bermakna sehat secara fisik,
tetapi juga bagaimana kemampuan secara finansial. Bukan berarti kita merencanakan biaya haji ini kita tidak tawakal, tapi ini adalah bagian ikhtiar kita yang diperintahkan oleh. Artinya kita bagaimana bisa merencanakan kalau memang kita punya keinginan. Sering saya sampaikan bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang punya keinginan. Tapi keinginan di sini adalah keinginan yang kuat, tidak hanya sekedar keinginan. Ada pemantasan-pemantasan yang dilakukan sehingga betul-betul Allah memantaskan untuk mendapat panggilan. Nah, ini makna istitoah, ya, mampu. Para ulama sudah sepakat. Yang pertama, mampu secara finansial, memiliki biaya perjalanan, dan yang tidak dilupakan adalah nafkah keluar tetap terjamin ketika ditinggal. Kemudian yang kedua, istitoah ini adalah mampu secara fisik dan fisik, ya. Tidak sekedar sehat jasmani, tapi juga sehat fisis, ya. Karena ya kalau kita melihat informasi sekarang, tahun 2025 jamaah yang meninggal itu 464 orang. 3 jamaah yang hilang tidak ditemukan. Tahun ini ya, sementara karena ini masih 2 hari kepulangan jamaah haji, sudah mencapai 350 jamaah yang meninggal. Artinya ada penurunan, karena memang Kementerian Haji dan Umroh tahun ini ketat, terutama masalah kesehatan fisis, kejiwaan. Salah satu penyebab 3 jamaah yang hilang, jamaah haji tahun kemarin, dan tidak ditemukan sampai sekarang, itu karena demensia, hilang lupa, ya. Makanya tahun ini diperketat. Tahun ini juga ada satu, ya, masih ada yang lolos, hilang tapi alhamdulillah ditemukan. Tapi ditemukan sudah dalam keadaan meninggal, ya, berada di salah satu bukit di Mekah. Kemudian yang ketiga, yaitu aman dalam perjalanan. Ya, tentunya dengan kondisi sekarang yang kita lihat bagaimana perang antara Iran dan Amerika itu juga mempengaruhi, dan alhamdulillah tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran, pesawat bisa lalu lalang mengantar jamaah. Kemudian yang keempat, administrasi terpenuhi dan lengkap. Ini otomatis bagaimana visa dan persyaratan-persyaratan. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah bagaimana mampu terhadap memahami manasik haji dan umroh. Kenapa ini saya tekankan? Karena itu tadi, kesempatan kita untuk berhaji itu kemungkinan cuma sekali, ya. Kalau dilihat dari hitungan logika manusia. Artinya apa? Orang yang akan berhaji bagaimana betul-betul bisa memahami bagaimana manasik haji dan umroh itu, ya. Sudah menunggu sekian tahun, tapi kalau tidak bisa maksimal memahami, sangat eman. Makanya ada satu ikon slogan, ya, hajiku harus berarti, ya, berarti harus betul-betul maksimal, ya, memahami syarat haji, bagaimana rukunnya, bagaimana wajibnya haji. Kemarin saya dapat informasi, mohon maaf, dari teman yang baru pulang haji plus, manasiknya hanya 2 hari, Pak. Saya membayangkan pemahaman tentang manasik hajinya itu kalau cuma 2 hari itu sampai di mana, ya. Padahal kami kalau selalu melakukan manasik itu minimal 3 bulan, ya, 3 bulan untuk memberikan pemahaman. Ada namanya pramanasik, bagian manasik, dan pendalaman untuk memahami, sehingga apapun yang terjadi di sana kita sudah paham tentang baik syarat, wajib dan rukunnya haji, ya.
Makanya alhamdulillah yang duduk di sini mudah-mudahan menjadi suatu pemantasan untuk lebih memahami manasik, sehingga insya Allah ketika nanti mendapat panggilan lebih mudah dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Ini adalah perbedaan haji reguler dan haji plus. Dari sisi kuotanya, ya, memang kuotanya terbatas, ya, termasuk haji plus juga. Kemudian waktu tunggu, ya, waktu tunggu haji plus sekarang juga itu sudah sampai 9 tahun. Kalau tahun-tahun kemarin 5 tahun, sekarang sudah 9 tahun. Haji plus. Kemudian dari biaya, ya lebih terjangkau, dan haji plus itu adalah lebih mahal. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada namanya haji furoda, ya. Sejak 2004 2025 itu haji furoda sudah tidak dikeluarkan visanya, ya, karena banyak permasalahan. Selain biayanya mahal, itu ketidakpastian berangkat juga 50%. Karena visa furoda itu dikeluarkan oleh pemerintah Arab, kerajaan Arab, itu menjelang pelaksanaan wukuf, kurang lebih 2 minggu baru keluar. Jadi antara berangkat dengan tidak, sudah bayar mahal, tidak jelas, makanya dihapus. Tapi ada sekarang namanya haji mujamalah. Nah, sebenarnya istilah mujamalah itu sama. Haji furoda, haji mujamalah itu adalah haji non kuota yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai jalur undangan. Jadi diberikan ke negara-negara Islam, kemudian negara Islam mengelola untuk diberikan kepada siapa yang mau diberikan langsung. Ya, kita tidak tahu. Di antara kita mungkin siapa tahu kecipratan satu kuota mujamalah, ya. Dan ini juga sebenarnya bisa diperjualbelikan. Jadi tahun ini tidak ada namanya haji furoda, tapi haji mujamalah itu ada. Berapa nilainya? Kemarin itu ya antara 700 sampai 1 M. Waktunya singkat. Sudah singkat, mahal. Ya paling enak memang haji reguler. Sudah lama 40 hari, bayarnya juga dapat subsidi. Ya, nanti kita lihat. Fasilitasnya otomatis ya standar. Bahkan tahun depan fasilitas yang selama ini kita gunakan adalah standar paket D itu akan dihapus. Ternyata selama ini kita mendapatkan paket D, paket yang terakhir, fasilitas yang terbatas. Tahun depan itu sudah tidak ada lagi paket D, ya. Karena memang kemampuan Indonesia ya itu tadi, hanya bisa dapat ring 3 di Mina, dapat paket D. Ring 3 itu kalau di Mina itu kalau melempar ke Jamarat itu sekitar 3,5 kilo sampai 4 kilo. Berarti 1 hari 8 kilo. Melempar selama 3 hari kalau nafar awal. Kalau nafar tsani berarti 4 hari. 8 kali 4 32 kilo hanya jalan melempar, ya, dari Mina ke Jamarat. Ya. Kalau plus itu langsung turun naik tangga berjalan langsung menuju ke Jamarat, karena fasilitasnya lebih dibanding reguler. Layanannya standar, konsumsinya juga ya standar, ya, bukan prasmanan, ya, pembimbingnya juga terbatas, ya. Ini sekitar perbedaan. Kita lanjut antara rupiah, dolar, dan perencanaan kita. Ini adalah 3 skema pembiayaan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita menabung dalam rupiah. Kemudian bagaimana kita menabung dalam dolar, bagaimana menabung atau menginvestasi uang kita dalam bentuk emas. Ya. Kita coba lihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menabung dalam rupiah itu kelebihannya otomatis mudah dilakukan. Siapapun, yang penting ada KTP, bisa buka rekening. Tidak berisiko berfluktuasi aset, ya, turun naiknya aset, ya. Kemudian cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Apa kekurangan ketika kita menabung dalam rupiah? Nilai uang itu pasti tergerus oleh inflasi, kenaikan harga barang. Kemudian biaya haji itu otomatis cenderung meningkat setiap tahun.
Ya, walaupun tahun ini ada penurunan 1,5 juta kalau nggak salah. Ya. Kemudian kenaikan harga emas dan dolar itu lebih cepat daripada kenaikan tabungan. Jadi saya sarankan, ya, sekarang di bank-bank syariah itu ada namanya buku tabungan haji. Ya, kalau memang berniat untuk menabung, berarti harus menabung untuk biaya perjalanan haji, berarti nabungnya bukan di buku tabungan biasa, tapi buku tabungan haji. Kenapa? Kalau buku tabungan haji itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi kalau masuk uang 100.000 itu nggak bisa diambil, ya, kecuali ditutup, berarti batal berangkat. Ya, nanti kita lihat gimana ininya. Keuntungannya menabung dalam rupiah itu bisa dilakukan, tidak memerlukan pengetahuan investasi, dananya mudah dicairkan kecuali tabungan haji, dapat langsung digunakan untuk setoran awal di bank penerima setoran. Bagi masyarakat yang baru mulai, memang kami menyarankan ya cukup dengan tabungan rupiah merupakan langkah awal yang baik. Jadi 100.000 ketika kita membuka buku tabungan haji itu sudah menandakan niat kita untuk dan sudah tercatat sebagai suatu amalan, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tantangan dalam menabung dalam rupiah. Biaya haji itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh rupiah, karena penyelenggaranya oleh kerajaan, berarti dia menggunakan kurs rial dan dolar. Ya. Kenapa? Ya, tiket pesawat itu hitungannya dolar. Apalagi sekarang biaya aftur naik, otomatis tiket naik. Ya. Kurs rial itu sebagai biaya operasional di Arab Saudi untuk membiayai hotel dan akomodasi selama di sana. Kemudian inflasi, ya, ini juga dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan biaya perjalanan haji. Jadi akibatnya, walaupun nominal tabungan kita rupiah itu selalu bertambah, daya belinya terhadap biaya haji itu bisa menurun. Ya, jika kenaikan biaya perjalanan haji itu lebih cepat daripada pertumbuhan tabungan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu, tahun pertama misalnya, ya, biaya haji itu anggap 60 juta, kita sudah punya tabungan haji 30 juta, berarti sudah separuhnya. Ketika kita menabung 5 tahun ke depan, kalau kita konsisten 500 per bulan, berarti tahun kelima itu sudah 60 juta. Tapi biaya haji ketika itu bisa saja sudah naik 80 juta. Tabungan kita bertambah, tapi nilai tukar untuk pembiayaan haji itu masih belum cukup. Secara nominal tabungan bertambah 2 kali, ya, 2 kali lipat, tapi persentase kemampuan membayar itu belum mencapai 100%. Inilah yang disebut dengan penurunan daya beli uang akibat inflasi dan perubahan nilai tukar. Ya. Jadi prinsipnya kita jangan hanya bertanya sudah berapa rupiah yang saya tabung, tapi image-nya kita, apakah tabungan saya ini memiliki daya beli ketika Allah memanggil saya menjadi tamunya. Artinya ketika waktunya tiba, cukup enggak dengan biaya tabungan kita itu, ya. Jadi hitungannya gitu. Kemudian menabung dalam dolar, ya. Sebagian komponen tadi saya sampaikan bahwa di layanan itu menggunakan kurs dolar, ya. Jadi sebagian orang itu memilih menyimpan uang dalam dolar sebagai perlindungan nilai terhadap pelemahan rupiah, ya. Nanti saya lihat berapa perbandingan rupiah, dolar dan real sekarang. Kelebihannya apa dengan kita memiliki dolar, ya? Lebih stabil terhadap pelemahan rupiah, ya. Kemudian membantu resiko kenaikan kurs. Kemudian kekurangannya juga ada, ya, tetap dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, ya, turun naik, ya, tidak selalu naik terhadap emas, ya. Jadi kekurangannya itu tidak signifikan, tidak berbanding lurus dengan kenaikan emas yang mungkin Bapak Ibu miliki. Kemudian bagaimana kalau kita menabung dalam emas, ya? Metode ini yang banyak dipilih. Kenapa? Ini sudah terbukti puluhan tahun
bisa terjaga daya belinya kita. Dalam perspektif fikih muamalah, emas itu merupakan salah satu aset yang menyimpan nilai, store of value. Dia punya nilai khusus. Ya, nanti akan saya lihat perbandingannya. Dalam historis menunjukkan bahwa walaupun biaya haji dalam rupiah terus meningkat, jika dihitung dalam gram emas yang mungkin Bapak Ibu miliki, kebutuhan emas untuk berhaji itu jauh lebih stabil, bahkan turun. Ya, saya akan berikan contoh. Ini adalah tabel. Saya membandingkan tahun keberangkatan haji, biaya perjalanan ibadah haji, harga emas saat itu, dan berapa gram yang dibutuhkan untuk biaya berangkat haji. Tahun 75 itu biaya haji itu 125.000, Pak. Ya. Saya masih kecil waktu itu. Harga emas 4.000 per gram. Berarti ketika itu cukup dengan memiliki 31 gram emas itu sudah bisa berangkat haji. Dalam perjalanan waktu tahun 1985 itu biaya haji naik 1,5 juta. Harga emas waktu itu 18.000. Berapa emas yang dibutuhkan? 83 gram. Coba kita meloncat di 2025. Harga biaya perjalanan ibadah haji itu antara 50-56 juta. Harga emas sekarang berapa, Ibu? 1,9 juta. Berapa yang dibutuhkan emas? Hanya 30 gram. Berarti perbandingan emas yang dimiliki dengan tahun berangkat tahun 75 itu sama. Karena apa? Nilai emas yang naik. Inflasinya hanya 2-3%. Tahun kemarin malah turun lagi. Maaf, tahun ini biaya haji turun 54, turun sekitar 1,5 juta. Harga emas sekitar 2 juta ya, Bu ya. 2 juta. Itu hanya membutuhkan 27 gram. Kalau Bapak Ibu menyimpan emas misalnya 50 gram, ya pasti bisa berangkat. Kalau dulu habis, tapi sekarang masih sisa. Nah, inilah perbandingan bagaimana kita membandingkan ketika kita menyimpan dalam bentuk emas, ya. Kita paham ya, berarti secara hitungan ternyata ongkos haji itu sebenarnya tidak naik, malah turun kalau dibandingkan dengan biaya kepemilikan emas kita. Kenapa banyak konsultan haji itu menyarankan emas? Karena itu tadi, biaya haji itu dipengaruhi oleh inflasi, dolar, layangan di Arab Saudi, dan transportasi. Sedangkan emas cenderung mengikuti kenaikan itu. Sehingga ketika rupiah melemah, harga emas biasanya ikut naik. Ya. Jadi ini sekarang rupiah agak melemah dengan dolar, tapi harga emas itu tetap naik. Ya. Nah, ini angka yang saya searching semalam. 1 dolar itu sekarang 17.860, ya, hampir 18.000. Kalau hitungan real, 1 dolar itu sekitar 3,76 dolar, hampir 4 real. Ya, 4 real. 1 real itu kurang lebih 4.700. Jadi kalau 1 dolar kita rupiahkan, ya memang mendekati 3,76 real. Kalau dikali dengan uang rupiah itu dapatnya 17.800, hampir sama dengan 1 dolar sebanyak 17.860. Jadi kalau kita ingin bawa dolar misalnya ke tanah suci, nilai tukarnya lebih bagus ketika kita tukar dalam bentuk real, ya. Jadi ini perbandingan nilai sekarang, nilai uang. Kenapa tahun kemarin, mungkin saya 2004, harga pisang itu di Arab itu masih 1 real, sampai sekarang ya masih 1 real. Ya. Bagaimana stabilnya uang nilai tukar uang di mana, di tanah suci. Nah, ini adalah strategi ideal. Jadi strateginya kita bukan memilih salah satu, apakah kita menabung dalam bentuk rupiah, dolar, ataupun menginvestasi dalam bentuk emas, tapi bagaimana kita mengkombinasikan. Jadi tahap awalnya adalah menabung rutin,
dan rupiah. Setelah dananya cukup, menunggu waktu tunggu, bisa dikonversi menjadi emas. Kemudian setelah menjelang pelunasan, emas itu bisa kembali dijual untuk kebutuhan pembayaran. Dengan demikian, itu likuiditasnya kita sekaligus bisa melindungi nilai rupiahnya kita. Skema pembiayaan. Nah, ini sekilas untuk yang haji reguler. Jadi pembukaan rekening yang pertama itu menggunakan tabungan haji itu 100.000. Nah, jumlah dana di tabungan untuk mendapatkan porsi sampai hari ini itu masih 25 juta. Nah, ini ada wacana kemarin di DPR minta menaikkan dana awal menjadi 35 juta. Ya, saya nggak tahu apakah nanti diterima atau tidak. Yang jelas ada wacana untuk menaikkan dari angka 25 menjadi 35 juta untuk mendapatkan porsi. Berarti naik sekitar 40%. Jadi haji reguler tahun kemarin, ya 2026 tahun ini itu 87 juta. Ya, sebenarnya 80 juta. Tapi ada bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah 40% sekitar 33 juta. Jadi sebenarnya jamaah itu hanya membayar 54 juta untuk perjalanan haji reguler selama 40 hari. Itu pun dikurangi dengan dana awal kita 25 juta. Berarti pelunasan tahun 2006 ini sekitar 29 sampai 30 juta yang berangkat tahun ini. Ya, karena sudah ada simpanan tabungannya dan ada subsidi dari pemerintah. Bagaimana pembiayaan haji khusus? Mungkin Bapak Ibu yang ada keinginan untuk berangkat menggunakan haji plus, ya selain waktu tunggunya sudah 9 tahun. Jadi setoran awal biasanya, karena gini, kalau mendapatkan kuota haji untuk reguler itu masih dilaksanakan oleh kementerian, semuanya sementara Kementerian Haji. Tapi kalau haji plus itu melalui Biro Perjalanan, BPIHK, Biro Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Ya. Jadi hampir rata-rata Biro Perjalanan Haji Plus itu mewajibkan kita setoran awal itu menggunakan dolar, tidak mau rupiah. Dolar. Berapa? 4.000 sampai 4.500 dolar. Kalau kita kurskan itu 80 juta untuk mendapatkan kuota haji plus untuk 8 atau 9 tahun ke depan. Kalau kursnya sekitar 17.950. Dan biaya administrasinya ini tergantung biasanya dari biro, biasanya antara 2 juta. Kemudian tahap kedua kapan? Tahap kedua itu dibayar 1 tahun sebelum keberangkatan. Misalnya berangkatnya 2028, berarti 2027 itu sudah melunasi tahap kedua. Nilainya berapa? Nilainya 4.000, ya sekitar 71 juta. Ini tergantung dari paket yang jamaah pilih, karena tergantung hotel bintang 4 atau bintang 5. Kemudian tahap pelunasan akhir itu dilaksanakan biasanya 2 atau 3 atau mungkin ada 6 bulan sebelum keberangkatan harus sudah melunasi. Nilainya berapa? Tergantung berapa biaya ditetapkan haji plus tahun keberangkatan itu. Misalnya satu biro menentukan bahwa biaya haji reguler, biaya haji plus itu 18 juta, berarti nilainya 323 juta. Ya, masih lebih murah dibanding Furoda. Ya, 323 juta. Ya, itu setara dengan berapa, Mas? 161 gram. Jadi Bapak Ibu yang punya simpanan emas 200 gram sudah melebihi untuk bisa berangkat haji plus. Jadi pelunasannya tinggal dikurangi harga paket haji plusnya 323 dikurangi dengan pembayaran pertama dan kedua, jadi sisanya tinggal 170 juta atau sekitar 9.500 dolar. Ya. Nah, kesimpulannya Pak.
Jadi haji reguler dan haji plus itu sama-sama ibadah yang sah, hanya berbeda pada pembiayaan, fasilitas, dan masa tunggu. Ya. Yang kedua, menabung itu hanya dalam rupiah, itu memang resikonya terhadap inflasi, kenaikan harga. Yang ketiga, bagaimana menyimpan sebagian dana itu dalam bentuk emas, ya, dapat membantu menjaga daya beli untuk menjangkau niat kita dalam jangka panjang, karena meskipun harga emas itu tetap berfluktuasi juga turun naik, tapi kenaikannya tidak, naik turunnya tidak terlalu berpengaruh. Kemudian dolar dapat menjadi alternatif melindungi nilai terhadap kurs, ya. Kemudian perencanaan terbaik adalah menggabungkan disiplin menabung, diversifikasi penyimpanan dana sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya tawakal kepada Allah. Jadi diversifikasi itu kewajiban kita membayar, strateginya kita membayar kewajiban kita untuk melunasi, ya. Jadi bisa dipadukan. Tapi saran saya, ya, untuk pertama kali, ya, jangan membuka buku tabungan yang bukan haji, ya. Kenapa? Kalau bukan tabungan biasa itu pas ada kebutuhan pasti bisa ditarik, ya. Pakai HP bisa, pakai mobil banking bisa. Tapi kalau buku tabungan haji itu sudah tidak bisa ditarik. Jadi uang berapapun yang masuk tidak bisa ditarik sampai keberangkatan Bapak menuju ke tanah suci, ya. Itu kelebihannya, ya. Jadi sebagai muhasabah kita pada pagi hari ini, jangan kita menunggu merasa mampu untuk mempersiapkan haji, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, karena sering Allah menghadirkan kemampuan kepada mereka yang telah dahulu menyiapkan hati dan ikhtiarnya. Artinya apa? Allah akan melihat ikhtiarnya kita, keikhlasannya kita untuk memantaskan diri. Sebagaimana materi-materi yang kita bahas beberapa bulan yang lalu, salah satu pemantasan diri ini, ya, ini bagaimana kita aktif mengikuti informasi-informasi manasik haji, ilmu manasik haji, bagaimana kita mencoba mulai membuka buku tabungan, bagaimana kita membuat paspor, ya, yang ingin berangkat umroh, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Jadi kata kuncinya bahwa bukan seberapa besar penghasilan yang menentukan kita menjadi tamu Allah, tapi seberapa baik kita menjaga amanah rezeki yang Allah titipkan. Mudah-mudahan rezekinya kita itu selalu menjadi keberkahan, ya. Ketika harta kita dijaga nilainya, insya Allah impian ke Baitullah pun itu akan semakin dekat. Sebagai doa penutup, ya Allah, panggillah kami menjadi tamu-Mu, mudahkanlah langkah kami menuju Baitullah, bersihkan hati kami, lapangkan rezeki kami, sehatkan jasad kami, dan jadikanlah perjalanan haji dan umroh kami sebagai jalan perubahan menuju ridho. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan pencerahan dan Allah ridho, karena kita ini insya Allah dengan menjaga waktu-waktu salat jamaah kita ini, sebenarnya kita sudah memantaskan diri untuk mendapat panggilan. Kenapa? Selama kita di tanah suci, yang kita laksanakan hanya salat, mengaji, zikir, ya. Sekali-sekali tawaf di mall, ya. Nah, jadi apa yang kita kebiasaan ini, insya Allah itu juga akan menjadi rutinitas kita di sana, ya. Jadi satu, mungkin Bapak Ibu yang bersilaturahmi ke tetangga atau keluarga yang berangkat yang baru pulang dari tanah suci, mungkin yang sering ditanyakan berapa kali umroh, ya, seringnya, oh saya selama di sana 3-5 kali, ya. Salah satu penyebab banyak yang kemarin kepayahan, ya, hasil evaluasi dari kementerian itu banyaknya jamaah yang berumroh berulang, padahal sesuai tuntunan Rasulullah itu memang 1 kali safar 1 kali umroh,
ya. Tapi di sana dipaksakan membadalkan si A, si B, si C, padahal pelaksanaan puncak hajinya belum, sehingga kepayaan. Bayangkan Bapak Ibu melaksanakan umroh memang bisa sampai 5 jam, 4-5 jam tergantung situasi. Tawaf, sa'i itu membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, ya. Jadi tawafnya aja kalau 500 meter satu kali putaran kali 7 sudah 3,5 kilo. Sa'i dari Safa ke Marwah 4,7, anggap 5 kilo berarti 3,5, berarti 7 kilo satu kali melaksanakan umroh. Bayangkan 7 kilo, ya, dilaksanakan sekitar 4-5 jam. Jadi itulah gambaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, berikan kemampuan, diberikan niat untuk segera melaksanakan baik ibadah umroh maupun bidayah haji. Kita berdoa, Allahumma yassir lana syiaratana ila Makkah Mukarramah wal Madinah Munawwarah urujua ila baladina salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan kita, niat ikhtiar kita, memberikan rezeki yang berkah, dan yang belum pernah bisa dipanggil Allah untuk melaksanakan baik ibadah umroh maupun haji, dan yang sudah pernah diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah haji atau pada umroh. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.